y lo que sigo haciendo, ¿sabes? Y estoy disfrutando del momento. Makin hari kan, semakin perlawanan-perlawanan ke depan Indonesia ini, semakin banyak negara-negara yang berebut hak siar menyiarkan perlawanan antara Indonesia dengan negara Jepang. Jadi ini menunjukkan satu komposisi ataupun satu paradigma yang begitu melonjak sepak bola di Indonesia ini. Dapat memberi satu magnet ataupun daya tarikan kesatuan yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sepenuh hati, dengan rasa nasionalisme yang tinggi. Ini yang membuat orang-orang asing ya tertarik terhadap Indonesia ni. Jadi secara tidak langsung budaya Indonesia itu dapat mereka tahu ya. Dan inilah saatnya Indonesia bangkit dari segi sepak bola mereka. Sekarang ni satu-satunya wakil tunggal dari ASEAN yang telah berjaya sampai ke peringkat yang tertinggi ini, yaitu akan ke round keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi bayangkan guys, sekiranya Indonesia sampai ke Piala Dunia, sudah pasti negara Indonesia pasti akan terkenal lagi dan Indonesia akan mengangkat nama ASEAN ke serata dunia. Bikin heboh. Cristiano Ronaldo takjub laga Indonesia versus Jepang di Osaka kalahkan rekor hak siar final Euro. Dunia sepak bola kembali diguncang. Pertandingan dramatis antara Indonesia versus Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Osaka bukan hanya menyita perhatian Asia, tetapi juga mencetak sejarah global. Bukan main-main, laga ini sukses mengalahkan rekor hak siar final Euro sebelumnya. Menurut laporan sejumlah media internasional, pertandingan tersebut mencatat jumlah penonton global tertinggi sepanjang sejarah kualifikasi zona Asia, bahkan melampaui beberapa pertandingan final turnamen besar seperti Euro dan Copa America. Yang paling mengejutkan, Cristiano Ronaldo, mega bintang sepak bola dunia, turut memberikan komentarnya melalui media sosial pribadinya. Luar biasa, intensitas pertandingan Indonesia versus Jepang tadi malam mengingatkanku pada atmosfer Liga Champions. Sepak bola Asia kini benar-benar naik level, tulis Ronaldo di Instagram story-nya, disertai emoji api dan bendera kedua negara. Timnas Indonesia tampil Spartan dan memberikan perlawanan luar biasa kepada Jepang yang selama ini dikenal sebagai raksasa Asia. Permainan cepat, pressing ketat, dan dukungan puluhan ribu supporter di Stadion Osaka menjadikan laga ini momen bersejarah yang tidak akan terlupakan. Bukan hanya Ronaldo, beberapa legenda sepak bola dunia seperti Kakak, Drogba, hingga Son Heung-min juga memuji laga tersebut sebagai ikon kebangkitan sepak bola Asia Tenggara. Dengan pencapaian ini, PSSI dan para pemain Garuda mendapatkan pujian luas, dan media internasional mulai membuka mata terhadap potensi besar Indonesia di pentas dunia. Antusiasme penonton pecahkan rekor dunia. Tak hanya dari segi kualitas permainan, laga Indonesia versus Jepang ini juga mencatatkan rekor jumlah penonton streaming dan siaran langsung. Data dari FIFA Media Rights Division menunjukkan bahwa pertandingan tersebut disiarkan di lebih dari 180 negara, dengan jumlah total penonton menembus angka 350 juta, mengalahkan rating pertandingan final Euro 2020 antara Italia versus Inggris. Platform streaming besar seperti YouTube, FIFA, dan media sosial mencatat lonjakan luar biasa. Bahkan tagar Inzjun dan Garuda Asia sempat menjadi trending topik global di X, dulu Twitter, dan TikTok selama 48 jam non-stop. Supporter Indonesia curi perhatian dunia yang paling menyentuh hati. Supporter Timnas Indonesia, baik yang hadir langsung di Stadion Suita, Osaka, maupun yang menyaksikan dari seluruh penjuru dunia, menunjukkan dukungan luar biasa. Bendera merah putih berkibar di setiap sudut stadion. Lagu-lagu nasional dinyanyikan penuh semangat, dan koreografi dari tribun membuat komentator Jepang pun terkagum-kagum. Komentator NHK Sports bahkan menyebut, "Kami belum pernah melihat dukungan semilitan dan semeriah ini dari tim tamu." Supporter Indonesia seolah membawa suasana Gelora Bung Karno ke Jepang. PSSI dan FIFA siapkan kejutan lanjutan melihat animo global yang luar biasa. PSSI langsung menggelar konferensi pers dadakan.
Ketua Umum PSSI menyatakan bahwa mereka telah menerima undangan dari FIFA untuk berdiskusi terkait kemungkinan Indonesia menjadi tuan rumah bersama ajang FIFA World Cup U20 edisi berikutnya, serta peluang mengajukan bidding resmi untuk kejuaraan level senior Cristiano Ronaldo. Lagi-lagi puji Asia tak cukup satu kali. Ronaldo kembali menulis di akun X. Jika terus begini, saya yakin Asia dan Indonesia bisa melahirkan bintang kelas dunia. Saya ingin melihat mereka di Qatar atau bahkan di final Piala Dunia suatu hari nanti. Media olahraga ternama Marca, Spanyol, dan L'Equipe, Prancis, turut menyoroti teknik, disiplin, dan kecerdasan taktik pemain Indonesia yang dianggap melampaui ekspektasi untuk level Asia Tenggara. Tim ini menunjukkan kombinasi antara teknik Amerika Selatan dan disiplin khas Asia Timur. Sangat menarik, tulis kolumnis olahraga di La Gazzetta dello Sport, Italia. Bahkan, ada laporan bahwa scout Manchester United dan Borussia Dortmund hadir langsung di tribun VIP untuk mengamati performa para pemain muda Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong dipuji dapat tawaran dari Eropa. Satu nama yang tidak bisa dilepaskan dari kesuksesan ini tentu saja adalah Patrick Kluivert, pelatih asal Korea Selatan yang sudah lama menangani timnas Indonesia. Taktik jitu, manajemen pertandingan yang rapi, dan semangat juang tinggi para pemain dinilai sebagai hasil kerja keras sang pelatih. Beberapa media Korea bahkan menyebut bahwa Shin Tae-yong saat ini sedang dipantau oleh Federasi Sepak Bola di Eropa Timur dan Timur Tengah, yang tertarik dengan kemampuannya mengubah tim yang sebelumnya dipandang sebelah mata menjadi kekuatan yang disegani. Shin bukan hanya melatih sepak bola, ia menanamkan mental juara. Indonesia beruntung memilikinya, ujar komentator veteran asal Korea dalam siaran KBS. Atmosfer laga seperti final, fans Jepang ikut terkesima. Supporter Jepang sendiri mengakui bahwa ini adalah salah satu pertandingan paling seru yang pernah mereka saksikan di tanah air mereka. Stadion Suita meledak dalam antusiasme, bukan hanya karena hasil pertandingan, tapi karena semangat dan kehangatan interaksi antar supporter yang jarang terjadi di laga internasional. Saya datang untuk mendukung Jepang, tapi saya ikut bersorak saat Indonesia hampir mencetak gol. Mereka main dengan hati, ujar seorang fans Jepang kepada media lokal dampak ekonomi pariwisata. Indonesia mendadak trending destination. Efek viral laga ini pun menjalar ke luar dunia sepak bola. Dalam 24 jam setelah pertandingan, pencarian kata kunci Indonesia melonjak drastis di Google Trends global. Banyak netizen penasaran tentang budaya, pariwisata, dan bahkan makanan khas Indonesia. Kementerian Pariwisata RI menyambut momentum ini dengan merilis kampanye digital bertema "Dari Lapangan ke Dunia, Jelajahi Indonesia", yang langsung mendapatkan sambutan hangat di media sosial internasional.